Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Kita komparasikan dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di negara kita, Indonesia, dari berbagai aspek. Kita mulai pada aspek sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi di negara kita Indonesia secara utuh dilaksanakan pada tahun 1999, di mana rakyat Indonesia pertama kalinya melakukan pemilihan secara demokratis selama lebih kurang 40 tahun. Sejak tahun 1995 Indonesia mengadakan pemilihan anggota parlemen. Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi yang bervariasi, yaitu versi pertama adalah demokrasi liberal pada masa kemerdekaan. Kemudian versi kedua adalah demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Kemudian variasi yang ketiga ialah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian yang keempat ialah demokrasi yang saat ini masih pada masa transisi. Tentunya kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut dapat menjadi pelajaran yang mendalam bagi kita. Dan di tahun 1999 inilah rakyat Indonesia baru merasakan adanya pemilihan yang transparan, di mana spanduk-spanduk yang ada di tempat-tempat umum dan propaganda melalui media umum seperti televisi, radio, pemerintah mempropagandakan janji-janji, yaitu pemilihan parlemen mesti dijalankan secara aman, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Baik teman-teman, kita melangkah kepada sejarah demokrasi yang ada di negara Malaysia. Sebagai negara tetangga Indonesia, Malaysia memiliki dominasi penduduk yang beragama Islam, sama seperti negara kita Indonesia. Memiliki perbedaan sistem demokrasi dengan Indonesia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi parlemen di bawah raja, berparlemen dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung sebagai ketua negara. Perlembagaan negara telah dirubah dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengamanan sistem ini. Salah satu sistem demokrasi parlemen adalah pembagian kuasa kepada 3 bagian di dalam pemerintahan, yaitu perundangan, kehakiman, dan juga eksekutif. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Sehubungan dengan itu, beberapa provinsi yang terletak di negara Malaysia seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan juga Sabah telah menyetujui konsep perubahan negara Malaysia. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu perbedaan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di Malaysia. Masing-masing negara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak partai, tentunya dalam menjalankan demokrasi harus lebih banyak belajar lagi. Karena dalam menjalankan pemilihan umum, Indonesia harus mempunyai banyak waktu untuk mematangkan dan mempersiapkan pemilihan umum tersebut. Berbeda dengan masyarakat Malaysia yang sewaktu-waktu bisa menjalankan pemilihan umum tanpa harus berpikir ribet. Baiklah, kita masuk ke perbedaan yang kedua. Di dalam menjalankan serta mengembangkan demokrasi di Indonesia, pemerintah tidak bisa menyelaraskan dengan perkembangan ekonomi, di mana Indonesia cuma bisa mengkonsentrasikan diri pada pengembangan demokrasi saja. Dan akhirnya perekonomian tidak begitu berjalan dengan baik. Lain dengan negara Malaysia yang bisa memusatkan perhatiannya kepada 2 hal tersebut secara bersamaan. Kemudian perbedaan yang ketiga. Di lain hal, Indonesia mendapatkan suatu penghargaan yang sangat berarti bagi perkembangan demokrasi di pemerintahan Indonesia, yaitu perolehan medali demokrasi dari IEPC atas kesuksesan telah mempraktekkan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini tentunya negara Malaysia tidak memperoleh itu. Kemudian kita masuk ke perbedaan yang keempat.
Perbedaan demokrasi yang paling nyata antara Indonesia dan Malaysia adalah Malaysia bermuara pada sistem politik monarki atau kerajaan dan pengaruh Islam yang sangat kuat. Peran yang masih kuat dari kerajaan tersebut turut mempengaruhi proses demokrasi yang ada di Malaysia. Baik teman-teman, sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pada saat ini saya juga mengajak kita bersama untuk bisa ikut dalam praktik demokrasi di negara kita sendiri. Mudah-mudahan karena tahun depan ada pelaksanaan pemilu yang saya katakan merupakan pesta demokrasi paling besar. Karena tahun depan bisa dilaksanakan pemilu dan juga pemilihan presiden, marilah kita sama-sama memaksimalkannya. Karena tidak ada demokrasi yang tidak menguntungkan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.